Selamat siang pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 16 Mei 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi siang hari ini diawali hari ulang tahun Dekranaz ke-43 di Kota Medan menjadi sebuah momentum sebagai lahirnya pengusaha nasional yang dihadiri oleh Ibu Negara Hadja Iriana di Medan, Sumatera Utara. Peringatan Hari Jadi Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranaz ke-43 yang langsung dihadiri oleh Ibu Negara Hadja Iriana Joko Widodo selaku pembina Dekranaz bersama Ketua Umum Dekranaz Ibu Wuri Estu Handayani dipusatkan di Medan, Sumatera Utara. Hari ini kegiatan berlangsung dengan pemotongan tumpeng HUT Dekranaz ke-43 dan peresmian pelantikan Dekranaz tahun 2023. Adapun tujuan peringatan Dekranaz ke-43 untuk memperingati lahirnya kebangkitan pengusaha kerajinan rakyat pada tanggal 3 Maret 1980. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Penyelenggaraan mengatakan peringatan Dekranaz telah dimulai 3 Maret 2023 yang diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan UMKM, bakti sosial, dan lainnya. Sementara itu untuk menyemarakan Dekranaz ke-43 tahun ini dilakukan pameran Dekranaz Expo yang dilaksanakan di lapangan Benteng yang dimulai dari 16 sampai 21 Mei 2023. Ya pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap Oknum Jaksa Negeri Kabupaten Batubara yang viral menerima sejumlah uang dari dalam pengurusan kasus. Sementara untuk Oknum Jaksa statusnya dinonaktifkan sementara guna mempermudah pemeriksaan. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap oknum jaksa berinisial EKT yang sebelumnya bertugas di Kejari Batubara. Sebelumnya pemeriksaan terhadap oknum jaksa yang viral menerima uang puluhan juta dari kliennya itu dilakukan di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun kini pemeriksaan sudah bergulir ke bidang pengawasan. Pemeriksaan di bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut tidak hanya dilakukan terhadap oknum jaksa EKT tetapi juga stafnya EKT. Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos Arnold Tarigan mengatakan untuk saat ini yang bersangkutan juga sudah dinonaktifkan sementara sebagai jaksa dan dipindah tugaskan dari Kejari Batubara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jika hasil pemeriksaan oknum jaksa EKT benar-benar melakukan kesalahan, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan memberikan sanksi tegak berupa pemecatan. Untuk oknum tersebut yang dulunya bertugas di Kejaksaan Negeri Batubara, saat ini dipindah tugaskan atau ditarik ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memaksimalkan proses pemeriksaan di bidang pengawasan, efisiensi ya, percepatan. Kemudian untuk oknum jaksa tersebut dinonaktifkan jabatan jaksanya, ya, dicopotlah sementara. Nantinya apabila ada temuan tentu akan ditindak tegas. Artinya begini, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam setiap kunjungan kerja, pertemuan sesuai dengan amanat Bapak Jaksa Agung yang kami banggakan, selalu menyatakan untuk tidak lagi atau tidak bermain-main dalam penanganan perkara. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menegaskan tidak ada tempat bagi oknum jaksa yang melakukan pemerasan di Sumatera Utara dan masyarakat juga diminta untuk melaporkan bila ada menemukan oknum jasa tersebut. Pemirsa, informasi lainnya datang dari tim gabungan SAR yang berhasil menemukan korban yang hanyut di aliran Sungai Muara Batanggadis sejauh 7 km dari tempat korban mandi. Pencarian korban selama 2 hari di Sungai Batanggadis, petugas sempat kewalahan melakukan pencarian karena kondisi sungai yang ekstrim. Dengan kedalaman sungai dan derasnya aliran sungai serta banyaknya bebatuan yang tajam, membuat perahu tidak bisa melintas. Namun pencarian warga beserta petugas tim gabungan Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, dan Polri berhasil menemukan korban dengan kondisi tak bernyawa.
Korban bernama Palit Nasution, warga Muara Batang Angkola, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal, ditemukan tim gabungan SAR mengapung di Sungai Batang Gadis yang berjarak 7 km dari tempat korban diketahui mandi di Sungai Batang Gadis ini. Jasad yang ditemukan tim gabungan ini langsung mengevakuasi korban dari sungai dan membawa jasad korban untuk diserahkan ke keluarga. Ketua tim gabungan Muksin Nasution mengatakan pencarian yang menurunkan puluhan personel gabungan ini dibagi menjadi 5 titik pencarian di sepanjang Sungai Batang Gadis. 2 perahu milik Basarnas dan BPBD Madinah diturunkan untuk pencarian dari sungai. Ditemukan ada sekitar 7 km dari TKP, tepatnya di Lompatan Parjai namanya. Kesulitan kita termasuk medannya, bebatuan yang tajam dan kedalaman, kemudian derasnya sungai. Itu kesulitannya. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Deli Serdang menerima 868 berkas bakal calon legislatif atau bacalek untuk calon anggota DPRD Deli Serdang dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 hingga penutupan pendaftaran bacalek Senin 15 Mei 2023 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Komisioner KPUD Deli Serdang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ziaul Haq Siregar bersama Komisioner Timo Dahlia Daulay kemarin sore di Aula Kantor KPUD Deli Serdang. Ziaul Haq Siregar mengatakan dari 18 parpol peserta pemilu 2024, semua partai sudah menyerahkan berkas bakal caleg anggota DPRD Deli Serdang. Di antara 18 parpol terakhir mendaftarkan bacaleknya Partai Gelora Deli Serdang. Partai Gelora mendaftar pada pukul 23.31 waktu Indonesia Barat dan diterima pendaftarannya secara manual. Hal itu disebabkan keterbatasan website pengajuan pencalonan Partai Gelora tidak dapat ditampung pada aplikasi sistem pencalonan atau Silon, namun dapat diterima dengan cara manual. Hal ini yang membuat verifikasi pendaftaran bacalek memakan waktu yang lama hingga Senin pagi. Dalam pendaftaran itu ada 3 parpol yang tidak mencapai 100% jumlah bacaleknya di setiap daerah pemilihan atau dapil. Dan ketiga parpol itu adalah Partai Umat 47 bacalek, Partai Garuda 37 bacalek, dan Partai Gelora menyerahkan 34 bacalek. Saya jelaskan bahwa proses pendaftaran partai politik di KPU Deli Serdang, kita menerima pendaftaran sesuai tahapan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei. Nah, lengkap di Kabupaten Deli Serdang 18 partai sudah mendaftar ke kita. Sebenarnya kalau kendala yang berat tidak ada. Hanya saja pengecekan yang kita lakukan, data input di Silon dengan fisik yang kita terima ada sebenarnya kendala di partai. Iya, dari 18 partai yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dari 17 partai ini mendaftar melalui Silon, kemudian ada salah satu partai yaitu Partai Gelora, mereka mendaftarkan secara manual. Nah, ini ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman Partai Gelora, mereka menyampaikan bahwa kabupaten kota tidak mendapat akses Silon partai politik tersebut dari DPP. Nah, sehingga mereka menggunakan secara manual. Dari 18 parpol tersebut, KPUD Deli Serdang menerima berkas 868 bakal calon dan KPUD Deli Serdang selanjutnya akan melaksanakan tahapan verifikasi administrasi mulai 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Sementara untuk bacalek keterwakilan perempuan, semua parpol sudah memenuhi kuota 30%, bahkan ada beberapa partai yang melebihi ketentuan.
Tiga partai politik yang mendaftar di hari terakhir yaitu Partai Bulan Bintang, Gelora, dan Partai Garuda mempunyai kendala dalam melengkapi syarat administrasi serta login ke aplikasi Silon di menit terakhir pendaftaran. Sempat terjadi miskomunikasi dalam pendaftaran ketiga partai di menit terakhir pendaftaran dibuka. Kendala yang terjadi kepada Partai Bulan Bintang, Gelora, serta Partai Garuda dikarenakan tidak sinkron dalam pendaftaran yang dilakukan DPP masing-masing partai di aplikasi Silon. Akibatnya tiga partai politik tersebut mempunyai kendala dalam melakukan pendaftaran pada bacaleknya. Terlihat Ketua Partai Bulan Bintang Nanda Wahyuni tampak kesal akibat kendala Silon tersebut. Hal senada juga diungkapkan Ketua Gelora Dedi Mariadi bahwa yang memasukkan data bacaleknya adalah DPP sehingga sampai saat ini belum terintegrasi di Silon tersebut. Sampai pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, partainya belum juga dinyatakan lengkap berkas administrasinya. Berharap data partai PBB sinkronisasi data Silon dari DPP bisa diterima KPU Sergai. Kan kita terpusat, jadi yang ngisi silon itu kan DPN atau DPP kalau di partai lain. Jadi masalahnya satu hari ini silon itu macet, tidak bisa masuk, tidak bisa diintegrasikan dari aplikasi partai kita ke silon, itu masalahnya. Jadi kan data-data yang udah ada di aplikasi kita ini kan di pusat, kita nyarinya juga nggak gampang kan berkomunikasinya gitu. Maka pada saat ini kita kan disuruh buat zip ya, tuh datanya jadi kurang gitu kan. Nah itu aja masalahnya. Sementara itu KPU Serdang Bedagai menerima 16 parpol lolos administrasi pendaftaran dan Partai Bulan Bintang menjadi partai terakhir yang dinyatakan lengkap administrasi. Sementara pemberkasan dan pemeriksaan administrasi bakal calon legislatif atau bacalek Partai Gelora dan Partai Garuda tidak lengkap dan dikembalikan berkas pendaftarannya. Ketua KPU Sergai Fuad Hasan Lubis mengatakan, partai terakhir yang lengkap syarat pengajuan administrasi bacaleknya dan dilakukan berita acara yaitu Partai Bulan Bintang. Partai tersebut telah datang ke KPU pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat kemarin malam hingga pukul 1 dini hari baru dilakukan berita acara administrasi lengkap dan prosesnya cukup alot dengan banyaknya syarat yang harus dipenuhi. Dengan masuknya PBB secara keseluruhan terdapat 16 parpol lengkap syarat pengajuan administrasi bacaleknya di Sergai. Sementara terdapat 2 parpol yang telah datang ke KPU dan terregister untuk melakukan pendaftaran yaitu Partai Garuda dan Partai Gelora. 16 partai politik itu diterima pendaftarannya. Satu partai politik yaitu Partai Garuda tidak mengajukan bakal calon legislatif, sedangkan Partai Gelora berkas calon yang mereka ajukan itu tidak lengkap. Maka pukul 4.30 pagi dan mereka juga sudah kita tanyakan apakah bisa melengkapi berkas ini dan mereka tidak mampu untuk melengkapi berkas bakal calegnya dan dengan demikian kami melakukan pengembalian. Setelah penutupan pendaftaran bakal calon legislatif, Bacalek Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Samosir menyatakan ada 4 partai politik atau parpol yang tidak mengajukan bacaleknya hingga batas waktu pendaftaran. Koordinator Divisi Teknis KPUD Samosir Robin Sarpurba mengatakan, hingga saat ini yang telah menyampaikan bacaleknya adalah Partai Hanura, Gerindra, Nasdem, PAN, Golkar, PDIP, PKN, Demokrat, PSI, PKB, dan Perindo. Dari seluruh partai yang seharusnya bisa berkompetisi pada pemilu 2024, ada 4 parpol yang tidak mengajukan bacaleknya hingga batas waktu pendaftaran. Bacaleknya yaitu Partai PKS, Gelora, Buruh, dan Partai Garuda. Padahal pihaknya telah sediakan helpdesk verifikator untuk menerima pengajuan atau pendaftaran bacalek bagi para parpol yang ada di Kabupaten Samosir. KPUD Samosir juga telah memberikan materi soal pengoperasian sistem informasi pencalonan atau SILON yang ada pada masing-masing partai politik. Setidaknya ada 15 parpol di Samosir yang dinyatakan lulus sebagai peserta pemilu 2024.
Masing-masing parpol menyediakan seorang tenaga operator silon, di mana KPUD Samosir pada 29 April 2023 lalu telah membuat pelatihan singkat bagi operator ataupun admin silon dalam sistem informasi pencalonan bagi parpol di Kabupaten Samosir. Hingga saat ini yang terdaftar ada 15 parpol dan data bacalek ini akan langsung masuk pada aplikasi silon KPU RI. Kemarin ada proses yang sudah kita lakukan, ya kita sifatnya menerima, ya menerima. Nanti terkait status dari partai akan kita umumkan setelah dilakukan verifikasi administrasi. Di tanggal 15 kita akan lakukan verifikasi administrasi hingga tanggal 23 Juli. Selanjutnya kita akan mengumumkan kepada partai politik untuk melengkapi dokumen yang belum sesuai dengan SK 403. Pemirsa, dari 18 partai politik atau parpol peserta pemilu 2024, hanya 14 parpol yang mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPUD Humbang Hasundutan. Ketua KPUD Humbang Hasundutan Binsar Pardamaian Sikombing mengatakan, sejak dibuka tahapan pendaftaran bacalek 1 hingga 14 Mei 2023 lalu, pihaknya menetapkan dari 18 parpol hanya 14 parpol menjadi peserta pemilu sesuai dengan hasil pendaftaran melalui aplikasi sistem informasi calon silon. Binsar juga menyebutkan parpol yang tidak datang mengajukan bacaleknya ada 3 parpol, yaitu Garuda, PBB, dan Partai Umat. Sedangkan satu partai yang ditolak KPUD Humbang Hasundutan, yaitu Partai Gelora yang tidak memenuhi syarat administrasi pengajuan bacaleknya. Sebelumnya dari 14 parpol yang telah mengajukan bacaleknya 100% saat ini di KPUD Humbang Hasundutan, namun ada 4 partai yang tidak mengajukan bacaleknya 100%, yaitu Partai P3 dengan jumlah hanya 3 orang, Partai PKS hanya 20 orang, dan Partai Buruh 24 orang. Maka dari 14 parpol yang telah mengajukan pendaftaran bacaleknya untuk 5 dapil sebanyak 373 orang, yaitu untuk dapil 1 104, dapil 2 74, dapil 3 50, dapil 4 61 orang, dan 84 orang untuk dapil 5. Selanjutnya KPU Humbang Hasundutan akan melakukan tahapan verifikasi syarat administrasi dari tanggal 15 sampai 23 Mei 2023 mendatang. Untuk verifikasi, jika ada ditemukan parpol yang belum memenuhi syarat kelengkapan administrasinya, nantinya akan diberikan kesempatan kepada parpol tersebut untuk melakukan perbaikan kembali. Setelah kami menerima 14 partai yang mengajukan bakal calon, kami akan melakukan verifikasi administrasi. Kami juga meminta kerjasama yang baik dari partai yang mengajukan bakal calon. Jikalau nanti ada dokumen persyaratan yang belum memenuhi syarat agar segera dilengkapi. Kemudian nanti di masa perbaikan silahkan menyampaikan dokumen perbaikan. Setelah itu nanti kami akan mengumumkan daftar calon sementara. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Labukan Batu Utara pada 14 Mei 2023 malam secara resmi menutup penerimaan pengajuan bakal calon legislatif atau bacalek kabupaten. Dari 17 partai politik, 14 partai politik diantaranya telah mendaftar sebagai calon peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Ketua Komisioner KPUD Labukan Batu Utara mengumumkan secara resmi penutupan pendaftaran pengajuan bacalek kabupaten dari partai politik pada 14 Mei 2023. Namun walaupun berakhir, terlihat beberapa petugas LO dan pengurus dan partai politik masih mengupload berkas dari partai ke sistem silon KPU. Sejumlah petugas keamanan dan KPUD terlihat menunggu dari partai melakukan registrasi sebelum waktu penutupan registrasi pendaftaran. Ketua KPUD Kabupaten Labukan Batu Utara Hariam Syah Simanjuntak menjelaskan bahwa tepat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, partai yang telah mendaftarkan diri ke kantor KPUD sebanyak 14 partai politik dari 17 partai politik yang terdaftar di KPUD Labukan Batu Utara. Pada malam hari ini, tadi secara resmi sudah kita tutup penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Labukan Utara yang didaftarkan oleh partai politik yang ada di Kabupaten Labukan. Tentu kita akan melakukan
verifikasi lanjutan, verifikasi administrasi hasil penerimaan pendaftaran sesuai dengan SK KPU, dan alhamdulillah tadi secara resmi sudah kita tutup, disaksikan oleh teman-teman Bawaslu dan pihak terkait. Tentu KPU Labuan Batu Utara sudah masuk kepada tahapan selanjutnya. Pasca penutupan pendaftaran pengajuan ini dan sesuai keputusan KPU nomor 403 tahun 2023, KPUD Labuhan Batu Utara selanjutnya menjalankan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan balon anggota DPRD Kabupaten sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluh tidak dapat melakukan pengawasan sistem informasi pencalonan di KPUD Deli Serdang dan pihak Bawaslu hanya sebagai pengunjung. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Deli Serdang. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Deli Serdang Muhammad Ali Sitorus usai penutupan pendaftaran pencalonan bacalek dari partai politik Parpol di kantor KPUD Deli Serdang. Dikatakan Bawaslu semestinya dapat melakukan pengawasan penyesuaian dokumen dan kelengkapan berkas pendaftaran balon legislatif. Namun pihaknya tidak mendapatkan akses silon dan hal ini dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran administrasi. Bawaslu berharap KPU memberi ruang akses silon untuk pengawasan serta mengantisipasi banyaknya sengketa pada pendaftaran bacalek. Hal ini perlu dilakukan karena menjadi salah satu tugas Bawaslu yaitu tindakan pencegahan. Dalam tahapan pendaftaran partai dan bacalek ada berbagai macam potensi pelanggaran dan sengketa. Proses mulai dari potensi pelanggaran administratif, kode etik dan sengketa serta proses yang mungkin saja terjadi. Untuk itu Bawaslu membentuk tim dengan harapan dalam prosesnya minim pelanggaran dan sengketa. Proses akses Bawaslu Kabupaten ke silon atau sistem informasi sangat terbatas, bahkan Bawaslu tidak dapat melihat dokumen yang diunggah oleh bacalek ke silon. Kami khawatirkan ketika kami tidak bisa mengawasi, melihat langsung silon, ya, tidak melihat dokumen calon, kami tidak bisa mendapatkan informasi terkait caleg-caleg ini. Apakah caleg-caleg ini antar partai memiliki kegandaan terdaftar di partai A atau terdaftar di B, di dapil A atau dapil B, atau di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi A ini. Bawaslu berharap KPU dapat memberikan akses agar pengawasan dapat lebih maksimal demi kepentingan tegaknya demokrasi pada pemilu 2024. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, informasi selanjutnya, beberapa sekolah menengah atas negeri di Labuhan Batu Selatan mulai membuka pendaftaran serta seleksi penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas 2023. Salah satunya di SMA Negeri 1 Kota Pinang di Jalan Bedage nomor 25 Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Terlihat petugas dari sekolah menanti bakal calon siswa dan sekaligus membimbing menginput data serta mendaftar melalui sistem online. Pendaftaran dibuka mulai pukul 8 sampai jam kerja. Sementara untuk mengakses pendaftaran peserta didik dapat dilakukan selama 24 jam. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Pinang Edi Sonti mengatakan pendaftaran peserta didik baru tahap pertama dibuka dengan afirmasi yaitu pemindahan tugas orang tua dan prestasi mulai tanggal 15 sampai dengan 19 Mei 2023. Sedangkan pengumuman akan dilaksanakan pada 31 Mei 2023 mendatang. Pendaftaran tahap kedua yaitu tahap zonasi memiliki kuota 50% dan dibuka pada 1 hingga 8 Juni 2023. Pengumuman 26 Juni 2023 dengan total kuota calon siswa sebanyak 360 orang. Sistem pendaftaran ini ada dua. Yang pertama terdiri dari sistem afirmasi, jalur perpindahan orang tua, kemudian jalur prestasi. Jalur prestasi itu ada dua macam, yaitu jalur prestasi akademik dan non akademik. Dan jalur yang kedua adalah zonasi.
Ya. Yang terdiri zonasi ini kuotanya 50%. Alhamdulillah pada tahun ini 2023 SMA Negeri 1 Kota Pinang berhasil meluluskan siswanya melalui jalur SNBP sebanyak 34 orang ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Meski pendaftaran peserta didik baru dibuka dan hanya 40 orang mendaftar, namun SMA Negeri 1 tetap melakukan proses belajar mengajar. Ya pemirsa, kini saatnya kita ikuti berita lintas Andalas. Warga Jalan WR Supratman, Kelurahan Bentiringin, Kota Bengkulu, menanam batang pisang di tengah jalan di ruas jalan yang rusak. Hal ini dilakukan masyarakat agar pengendara bisa melihat kondisi jalan yang rusak agar terhindar dari kecelakaan. Beginilah kondisi salah satu ruas jalan WR Supratman, Kelurahan Bentiring yang rusak. Kerusakan jalan persis di tengah jalan sehingga warga khawatir kondisi ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Terlebih pada malam hari mengingat di lokasi ini minim lampu penerangan jalan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya laka lantas, masyarakat memberikan tanda dengan menanam batang pisang di dekat titik jalan yang rusak, agar para pengendara bisa melihat dengan jelas sehingga bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya laka lantas. Mengingat ruas jalan ini ramai dilewati pengendara, terutama pada pagi dan sore hari saat jam kerja maupun pulang kerja. Jalan ini baru saja diperbaiki beberapa bulan lalu dan kondisinya saat ini sudah mulai kembali rusak. Rusaknya ruas jalan ini diduga dikarenakan sering dilintasi kendaraan dengan tonase besar. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ruas jalan Provinsi Bengkulu menghubungkan sejumlah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah rusak berat hingga puluhan tahun terakhir. Warga berharap kondisi jalan rusak dapat segera diperbaiki oleh pemerintah. Ruas jalan provinsi sebanyak 15 km yang menghubungkan setidaknya 2 kecamatan, yakni Kecamatan Merigi Sakti dan Merigi Kelindang, serta beberapa desa dalam keadaan rusak berat. Kondisi ini terjadi 20 tahun terakhir, di mana sebagian terkelupas dan sebagian lain hancur, baik disebabkan usia maupun terjangan longsor di beberapa musim. Perangkat Desa Tabagemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Rusik Paku Buwono, mengungkapkan kondisi tersebut telah diusulkan ke pemerintah daerah. Sayangnya masih belum direalisasikan. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki jalan, mengingat jalur itu merupakan akses utama ke pusat kota. Jadi untuk penanganan pasca bencana di Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya di BPBD, untuk anggarannya selama ini memang belum ada. Nah, jadi apabila terjadi bencana yang sudah itu kami arahkan ke dinas teknis untuk penanganannya. Ia menambahkan sebelumnya jalan pernah diperbaiki secara tambal sulam di beberapa titik, secara bergotong royong oleh masyarakat, menggunakan bulldozer seperti area terdampak longsor. Namun hal tersebut menurut Rusik tidak menyelesaikan seluruh persoalan. Tak hanya pemerintah daerah, bersama warga ia meminta pemerintah pusat ikut turun tangan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Tahapan pengajuan bakal calon anggota legislatif di Kabupaten Rejang Lebong resmi ditutup pada Minggu pukul 23.59. Hingga tadi malam tercatat hanya 17 partai politik yang telah mendaftarkan nama-nama bacalek. Sedangkan satu parpol lain yakni Partai Garuda terkonfirmasi tidak mengajukan balon legislatif. Ketua KPU Rejang Lebong Restu Satrio Wibowo menerangkan, pada tahapan pengajuan caleg pemilu 2024, hari terakhir terdapat 7 partai politik yang mendaftar dan memakan waktu hingga batas waktu penutupan. Hanya saja para LO parpol tersebut telah meregistrasi pendaftaran sebelum pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat, sehingga masih dapat diakomodir oleh KPU. Dengan pukul 0 kita tutup, ada 17 partai ya yang sudah mendaftar ke kita. Namun sampai jam ini ada yang masih on proses, tapi registernya sebelumnya sudah dilakukan. Hari ini saat ini Garuda
Gelora masih dalam on proses. Kalau memang kemarin ada kendala-kendala, kan kawan-kawan KPU ini kan membuka helpdesk. Artinya apa? Helpdesk itu bisa digunakan oleh kawan-kawan partai politik untuk melakukan konsultasi berkaitan dengan proses pengajuan itu kalau memang banyak hal yang masih diragukan atau belum diketahui oleh kawan-kawan partai politik. Sementara anggota Badan Pengawas Pemilu Rejang Lebong, Nofri, mengatakan, dari awal tahapan pengajuan balon legislatif, pihaknya telah mendorong parpol untuk memanfaatkan masa pendaftaran telah dimulai sejak awal Mei 2023. Sayangnya parpol di Rejang Lebong baru mendaftar pada hari ke-11 sehingga terjadi penumpukan pengajuan. Dari Kabupaten Rejang Lebong, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Mukomuko menetapkan hasil ada 3 wilayah kecamatan mengalami tempat pemungutan suara atau TPS sulit. TPS sulit dijangkau disebabkan faktor geografis. Dari 586 tempat pemungutan suara atau TPS untuk pelaksanaan pemilu 2024, usai melakukan pemetaan ulang TPS, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mukomuko menetapkan terdapat 3 wilayah di kecamatan masih dikatakan sulit karena akses jalan menuju TPS susah dilewati kendaraan untuk mengangkut logistik akibat dipengaruhi kondisi geografis. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mukomuko, Irsyad, menyampaikan terkait dengan TPS sulit ini berkaitan dengan kondisi geografis karena berada di daerah terpencil wilayah perbukitan, jalan tidak memadai ketika musim penghujan. Selain itu, di lokasi TPS yang dipetakan sulit sinyal GSM untuk telepon seluler susah didapatkan. Upaya mengatasi TPS sulit ini nantinya pihaknya akan memprioritaskan terlebih dahulu seperti mendistribusikan logistik terlebih dahulu ke TPS sulit sebelum hari pencoblosan. Terkait TPS sulit ini kaitannya dengan kondisi geografis ya. Kita petakan paling tidak ada di 3 wilayah kecamatan ini. Pertama di Kecamatan Malindeman, kemudian di Kecamatan Tramangjaya dan di Kecamatan Penari. Nah, terkait ini kita sudah mempetakan akan ada perlakuan khusus terhadap kondisi geografis. Nah, sulitnya di wilayah kita ini ketika cuaca ekstrim. Lanjut disampaikannya, walaupun masih kategori TPS sulit di wilayah tersebut, pihaknya terus berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan semaksimal mungkin demi kelancaran pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang. Dari Kabupaten Mukomuko, tim liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Ramadhani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.